Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas Anda magnet uang. Ternyata ini penyebabnya. Istilah magnet uang sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tampaknya selalu berhasil menarik kekayaan dan kesuksesan finansial dengan mudah. Definisi ini lebih dari sekedar memiliki banyak uang. Itu mencakup kemampuan untuk menciptakan peluang, mengambil resiko yang diperhitungkan, dan mengelola sumber daya dengan cara yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Seseorang yang dianggap sebagai magnet uang biasanya mereka yang yakin akan kemampuan untuk mencapai kesuksesan finansial, dan tidak takut menghadapi tantangan, yang selalu mencari cara baru untuk menghasilkan uang, baik melalui ide-ide bisnis baru atau mengoptimalkan usaha yang sudah ada. Mereka tahu bagaimana mengelola uang dengan bijaksana, termasuk investasi yang cerdas dan yang mengelola hutang dengan baik, dan memiliki jaringan yang luas yang mendukung dan membuka peluang bisnis baru. Dan ketekunan, yakni mereka yang siap bekerja keras dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kegagalan atau hambatan. Magnet uang dan sinkronisitas. Hal yang menarik adalah salah satu konsep kunci dalam menjadi magnet uang adalah sinkronisitas. Fenomena yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog terkenal Carl Gustav Jung. Bagaimana sinkronisitas berperan dalam proses menjadi magnet uang dan bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan. Saya pernah ditanya di kolom komentar, apa satu tanda yang paling nyata bahwa hukum tarik-menarik telah bekerja dalam kehidupan seseorang? Apakah seseorang itu sudah dekat dengan tujuan, alam semesta sudah mendukung impiannya, dan seterusnya? Saya akan jawab, sinkronisitas, sinkronisitas, dan sinkronisitas. Tanda ini nyata dan tak terbantahkan. Apa itu sinkronisitas? Sinkronisitas adalah pengalaman peristiwa yang terjadi secara bersamaan dan bermakna secara subjektif, namun tampaknya tidak selalu saling berkaitan. Carl Gustav Jung menggambarkan sinkronisitas sebagai kebetulan yang bermakna, yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita dengan cara yang seringkali tampak ajaib atau penuh makna. Misalnya, sedang memikirkan seorang teman lama dan kemudian tiba-tiba menerima pesan dari mereka dalam waktu singkat, bisa dianggap sebagai contoh sinkronisitas. Menjadi magnet uang. Menjadi magnet uang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menarik kekayaan dan kelimpahan ke dalam hidup mereka. Ini melibatkan perubahan pola pikir, keyakinan, dan tindakan untuk menyelaraskan diri dengan vibrasi kelimpahan. Proses ini seringkali mencakup visualisasi, afirmasi positif, dan tindakan nyata yang mendukung tujuan keuangan. Hubungan sinkronisitas dan magnet uang. Keselarasan energi dan vibrasi. Sinkronisitas sering terjadi ketika seseorang berada dalam selarasan dan tujuan dan niat mereka. Dalam konteks menjadi magnet uang, ini berarti ketika seseorang benar-benar percaya dan berfokus pada kelimpahan. Mereka memancarkan energi positif yang menarik peristiwa dan peluang yang mendukung tujuan finansial mereka. Peristiwa sinkronistik yang mendukung kekayaan bisa berupa pertemuan dengan orang-orang berpengaruh, peluang bisnis yang muncul tanpa diduga, atau ide-ide brilian yang datang tepat pada waktunya. Pola pikir positif. Pola pikir positif adalah dasar dari konsep menjadi magnet uang. Pola pikir ini mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil. Ketika seseorang memiliki pola pikir positif dan percaya bahwa mereka layak untuk hidup dalam kelimpahan, mereka lebih mungkin untuk memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap peristiwa sinkronisitas yang mendukung tujuan keuangan mereka. Keterbukaan terhadap peluang. Menjadi magnet uang juga melibatkan keterbukaan terhadap berbagai peluang yang muncul. Sinkronisitas sering terjadi ketika seseorang terbuka dan siap untuk menerima berbagai kemungkinan. Seseorang yang tertutup atau pesimis mungkin tidak menyadari peluang sinkronistik yang datang ke arah mereka. Oleh karena itu,
Keterbukaan dan kesiapan untuk bertindak adalah kunci untuk memanfaatkan sinkronisitas dalam menarik kekayaan, keyakinan, dan intuisi. Sinkronisitas seringkali terkait dengan intuisi. Ketika seseorang mengembangkan intuisi mereka dan belajar untuk mempercayainya, mereka lebih mampu mengenali dan bertindak berdasarkan peristiwa sinkronistik. Dalam konteks menjadi magnet uang, intuisi yang tajam dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan finansial yang tepat pada saat yang tepat, yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan mereka. Berikut contoh nyata dari sinkronisitas dalam menarik kekayaan. Pertemuan tak terduga. Seorang pengusaha mungkin bertemu dengan calon investor secara kebetulan di sebuah acara sosial yang kemudian menjadi mitra bisnis utama. Peluang bisnis yang muncul. Seorang individu mungkin menemukan ide bisnis yang menguntungkan setelah membaca artikel atau berbicara dengan seseorang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Namun, peristiwa tersebut terasa sangat berarti. Ide kreatif. Inspirasi untuk produk atau layanan baru yang datang secara tiba-tiba bisa menjadi bentuk sinkronisitas yang membawa kesuksesan finansial. Tolok ukur menjadi magnet uang. Untuk mengukur apakah seseorang bisa disebut sebagai magnet uang, kita bisa menggunakan beberapa tolok ukur berikut. Mungkin di antara tolok ukur ini ada yang sudah Anda alami. Kekayaan bersih. Salah satu indikator paling langsung adalah total kekayaan bersih seseorang. Ini mencakup aset bersih setelah dikurangi semua kewajiban atau hutang. Meskipun kekayaan bersih bukan satu-satunya ukuran, ini memberikan gambaran tentang keberhasilan finansial seseorang. Pendapatan pasif. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan pasif seperti dari investasi, properti, atau bisnis yang tidak memerlukan partisipasi aktif sehari-hari adalah tanda kuat bahwa seseorang memiliki keterampilan untuk menarik dan mengelola uang. Kebebasan finansial. Seseorang dapat dikatakan sebagai magnet uang jika mereka mencapai kebebasan finansial, yakni mampu hidup nyaman tanpa harus bekerja terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Investasi yang sukses. Rekam jejak investasi yang berhasil dan menguntungkan menunjukkan bahwa seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang pasar dan resiko, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang menguntungkan. Penciptaan dan pengelolaan bisnis. Kemampuan untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan bisnis yang sukses adalah indikator lain, menunjukkan keahlian dalam mengenali peluang pasar, manajemen bisnis, dan strategi pertumbuhan. Reputasi dan kredibilitas di industri. Seorang magnet uang biasanya memiliki reputasi yang baik di industri mereka, yang memungkinkan untuk menarik mitra bisnis, investor, dan peluang dengan lebih mudah. Kepuasan hidup. Ini aspek subjektif, namun penting, adalah seberapa puas seseorang dengan situasi keuangan mereka. Kepuasan hidup yang tinggi seringkali mencerminkan stabilitas dan keberhasilan finansial. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-386 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.